إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوي سيد الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدد سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد أنان شعرت وخصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن الحدث سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وسيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وسيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البغدادي ولأرواح أهل سنتنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد العزيز البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا طبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله Fathul Qarib faslun ay hadza faslun fi ahkamil ismi wal nusyuzi wal awwalu min jihati zawji wasani min jihati zawjati wa ma'na nusuziha irtifa'uha an ada'il haqqil wajibi 'alayha wa idza kana fi ismati syakhsin zawjatani fa aqsahu la yajibu 'alaihi al-ismu bainahuma aw bainahunna hatta law a'rada anhunna aw anil wahidati falam yafit indahunna aw indaha lam yasib walakin yustahabu alla yu'attilahunna
minal mabiti walal wahidatu aidan bi ayyabita indahunna aw inda wa adna darajatil wahidati alla yukhalliha kulla arba'in layalin an laylatin. Kita arti itu paslun ayat paslun ini satu pasal membicarakan fi ahkamil qismi pada hukum menggilir istri wa nusyuzi dan hukum durhakanya seorang istri. Wal awalu bermula yang pertama yaitu ismu membagi menggilir min jihati zauji dari pihak laki-laki atau pihak suami. Wasani dan yang kedua masalah durhaka ini min jihati zaujati dari pihak istri. Nah, penjelasannya. Paslun ayat paslun ini pasal membicarakan fi ahkamil qismi pada masalah hukum membagi menggilir malam. Hukum menggilir malam ini berlaku untuk suami dan suami yang punya istri lebih dari satu. Baik dia punya istri 2, 3 atau 4. Maka ada hukum menggilir madu. Ada hukum menggilir istri-istrinya. Paham saudara? Maksudnya begini. Islam memang memperbolehkan poligami. Poligami itu artinya lebih beristri satu. Islam membolehkan beristri 2, beristri 3, beristri 4. Ayat Qur'annya atau bunyi ayatnya pangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna aw sulasa aw ruba' fa in lam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Itu dulu ayatnya. Ayat yang menerangkan poligami bagi laki-laki itu boleh beristri lebih dari satu. Pangkihu ma qabalakum, nikahilah oleh kalian wahai para laki-laki ma qabalakum minan nisa, perempuan yang baik untuk kalian. Nikahinya masna 2, wasulasa atau 3, waruba atau 4. Ayatnya memang perintahnya 2 dulu, makanya bila 2 lalu ada keadilan. Fa illam ta'dilu, maka jikalau kalian tidak bisa adil ini boleh jadi begitu 2 mempraktikkan adil ternyata tidak bisa adil. Satu. Atau bisa saja dia memahami sendiri aku tidak bisa berbuat adil. Itu dah. Nah, illam ta'dilu, maka jikalau kalian tidak bisa berbuat adil, begitu punya istri 2 dan tidak berbuat adil, fawahidatan, buang 1, cukup 1. Atau memang sedari awal merasa diri ini tidak bisa berbuat adil,
Paham. Diri merasa sudah kada sanggup berbuat adil. Nah kalau sudah merasa tidak bisa berbuat adil, bahwa hidatan cukup satu aja sudah. Satu aja sudah asal paham. Yang bagi kita biasanya orang hendak berbini dua ini satu orang yang sudah berbini. Lamun belum berbini mau anak berbini dua lah ya kalau marlah sekong aja jawab belum. Nah nang orang sudah berbini itu lalu biasanya menduai hendak dua. Nah orang hendak dua ini biasanya berangkat dari beberapa hal. Satu keinginan. Dulu ada keinginan, keinginan, maulah ada dulu keinginan. Keinginan ini sama rata-rata takutnya gina lah rahmatnya nang pian je sudah balaki man sudah berbini ini anaklah lagi berbini takutnya anak ajar gina takutnya pulang pian man anak lagi berbini anak isi. Nah lalu rasanya tuh hampir 80-90% laki-laki nang sudah berbini itu anak kayak pulang. Kenapa? Nang kada tahu takoninya. Apakah inya hendak menambahi nyaman atau inya hendak itu ini dan itu ya kada tahu lah. Takoninya hendak itu benar. Nah, itu satu dulu. Orang itu punya keinginan dulu berpoligami atau berbini lagi. Setelah itu dia melihat kemampuan, mampu ini dari beberapa hal. Satu mampu dirinya mampu mampu apa? Satu nafkah batin mampulah. Mampulah. Apa? Coba itu berbini empat. Usia keempatnya hendak terus ya. Mampulah itu dari segi itu mampu. Bahkan bertahan biar gampangnya itu bujur garam mampu. Ayo mampu dari nafkah batin. Sekarang mampulah nafkah zahir. Monggo mampu jajanan di sisilah orang rata-rata orang sugih karena merasa diri mampu, duitnya ada, penghasilan sehari 1 juta. Kita ini sebulan 1 juta itu kan ada orang sehari 1 juta. Lalu rasa kawainya begini dua. Paham? Ini rasa mampu. Amun tarong ini ada kesal lagi subur banget. Tarong ini ada bertahan. Ada delay-laynya tarong. Ada bersiraman ya. Tarong ini ada tahu di musim panas di musim dingin. Ya, tarong segar terus. Ini ada kisah. Tarongnya nang kedua masalah nampak duitnya mampu jajar nih kalau lah ya nang hendak Anda keinginan Anda merasa kemampuan Anda ada orang hendak tapi kemampuan berada ya lagi kemampuan hendak aja kayak orang tapi kata awak. Nah setelah keinginan ada, kemampuannya ada, berikutnya hanya mencari kesempatannya lagi. Hanya mencari kesempatannya ada. Ada orang juga kan kemampuan ada, keinginan ada, kemampuan ada, kesempatannya ada. Ada wajar aku bingung nang sibuk ini kayak Pak nah ada kesempatan. Atau inya dipantau gini terus ada wajar ada kesempatan manajer HP disadap gini pokoknya berteleponan ada kawan kada pakai video ketahuannya terus gimana pokoknya kada hakon bila bertelepon ada mau ada kecuali pakai video
Oh, emak gujar kita kesempatan lalu jar. Eta tuh pikir maling nyerhir, pikirannya kayak maling nyerhir, kayak pemaling tuh hadang orang sunyi apa. Sudahlah, kemampuan ada, keinginan ada, kemampuan ada, kesempatan ada, lalu kawinlah dengan perempuan. Nah, pangarannya poligami. Poligaminya baik-baik. Poligaminya baik-baik. Ini 2, 3, arti baik-baik itu istri pertama restu. Istri pertama restu. Kadada aja nang restunya, nah kan mungkin kadada. Banyaknya nang restu itu banyak aja ramai. Lah ada nang bini pertamanya nih restu dulu, lamun bini pertamanya kada restu, kada kawai kamu berbuat adil itu kada kawa repot. Ya sudahlah, bini pertama restu sudah apa kawin. Nah setelah kawin maka dia akan melaksanakan yang disebut adalah adil dalam berpoligami. Di antara keadilan yang harus dia lakukan itu adalah membagi malam. Di antaranya dulu membagi malam nih. Nah kayak apa caranya membagi malam ini? Nah makanya di dalam di bawah ai kaujubit taswiyati fil ismi baina zawjati, wajib sama dalam membagi malam giliran antara beberapa orang istri. Qaulu wa taswiyatu fil ismi baina zawjati wajibatun. Sama dalam pembagian malam di antara madu di antara beberapa istri itu hukumnya wajib. Kalau orang punya istrinya 2 bagi 2 kayak apa bagi 2 terserah, nang paling nang penting sama rata, semalaman di sini semalaman di sana, 2 malam di sini 2 malam di sana, 2 malam di nang anom 2 malam nang tuha, itu harus sama. Kalau istrinya 3 bagi aja 2 malam istri pertama, 2 malam istri kedua, 2 malam istri ketiga. Ada kali. Bila istrinya 4, 2 malam istri pertama, 2 umpama atau berputar semalaman ada apa? Semalaman malam ini istri pertama, malam esok istri kedua, malam besoknya mulai Ahad, malam Ahad istri pertama, malam Senin istri kedua, malam Selasa istri ketiga, malam Rabu istri keempat, putar pulang ke istri pertama. Bila nanti itu rahmatai 3 hari perai, sedang 3 hari perai, cuma nang laki kada perayaan. Paham? Paham? Rahmat. Mari paham. Ini malam ini malam ini menggilir bini pertama 2 biji kalau itek. Kemudian malam Senin bini kedua. Berarti semalaman bini pertama berai. Malam Selasa bini ketiga, 2 malam istri pertama berai. Kemudian malam keempat, malam Rabu boleh. Nama Rabu kah? Nama Rabu istri yang keempat. Ini sudah 3 malam berai. Bini kedua 2 malam, bini ketiga semalaman putar. Istri pertama 3 hari pulang, ini nang kabar deh 3 hari berai. Masih nang zawunya ini suaminya kada berai ya. Kada tahu wais itu lumpuh. Makanya itu merahmatai begini kayak ini kada kawak orang kulit jadi betul kada kawak orang kulit kari
Kada sanggup ujarnya makanya kada usah. Bukan disanggup jangan. Ini kita bicara hukum lah, bicara hukum bener ya. Mun nikah masa iko-ikong lagi. Coba belajar ilmunya dulu. Belajar ilmunya dulu. Ilmu menggilir madu. Allahu Akbar. Nah, sudah pokoknya rata dalam bagian malam itu hukumnya wajib. Maka ini nang rumitnya rahmatnya nang rumit itu bila bini ini jauh. Coba Rasulullah itu bini 9 tapi sidin kadang-kali menggilir rumahnya parak-parak kadang sampai setengah pala parak aja di sekitar Masjid Nabawi ya. Bini Nabi itu sekitar tinggal malam ke sini ngilirnya menuja jangannya di pondoknya gampang aya ramatnya jangannya aku nih bini 2, 3 di situ sebuah olah kan jadi kadang-kali bergilir di situ kadang aturan gitu jadi kadang-kali mengilir. Tapi bini pertama di sini, bini kedua di rantau, bini ketiga di kandangan, lapahnya sanggup garang. Ini jangan cari bibinian lah, bibinian mendapat jangan cari. Ini masalah hukum ya. Nang belajar nang bininya kata sipungnya. Coba belajar itu tadi dulu ilmu pemadu dulu hukumnya ya bukan cara mendamaikan madu lain amun mendamaikan madu ini ngalih ilmunya kenapa singsa ilmunya ya kayaknya ilmunya mudah banyak sudah banyak banget daratnya nang datang lawan aku salam mereka ini ilmu lawan aku kira bukti lain aku nih terbukti bini 2, 3 damai ayo aku bari ilmunya untuk bukti kada ada napa-napa nabi kamu kadusan cinta ilmu pemadul mencari ilmu nang sudah terbukti nang sudah mujarab itulah itu ilmu mendamaikan orang bini 2 ada gampangan kamu kita jangan itu rahmatnya untuk mengetahui madu asli aja itu Ali banget di kamar do rahmatnya iya no jerap hari kadang kali kata bilainya bawa kulit madunya sampai ke rumah pacar kiri asli madunya ya tadi amuk bini 2 dah ini kada menyuruh pemadu kada nyuruh pemadu kada menyuruh orang-orang nyari keon kada ini membahasakan hukum fi ahkamil ismi Namang ilmu dari gambar ilmu mendamaikan madu itu lain kisah. Lain ini kita bicara hukumnya nih. Orang poligami nang daya apa. Lalu wa inna ma jabaral isma ba'dal walimah nazuran li kaunil abdali fi'laha ba'da dukhuli fayuhtaju lil ismi hina ijin. Lah hanya saja Zakaral Kisma menyebutkan pengarang kitab masalah pembagian malam atau menggilir itu ba'dal walimah setelah kupasan perkawinan nazran karena memandang likaunil abdali keadaan yang paling abdal itu fi'laha ba'da dukhul melakukan pembagian malam itu setelah dukhul fayuhtaju lil ismi hina izin lalu dibutuhkan dia membutuhkan menggilir malam. Kenapa yuk masalah menggilir bini nih beberapa bini ini dibahas setelah masalah perkawinan karena giliran itu ada kalau memang ada sudah nang didukhul
Kalau belum ada nang di duhul, sebenarnya kan perlu dikisahkan. Ya kalau kayak kita nih sebenarnya wajib ada hukumnya. Cuma karena kita nih belajar kitabnya belajar bertarus, ini dibaca sebenarnya iklim rahmatnya kita perlu belajar nih masalah cara menggilir bini 2, bini 3. Ini sebenarnya perlu. Terus maksudnya kata wajib. Terus mengetahui ini Pak, ya baiklah. Berisi ilmunya dulu. Kalau jadi Tuhan guru, kalau jadi pemulung. Jadi kau mengisah kayak ini, menggilir hukumnya. Orang bermadu itu begini. Nah, wajah ba'dahu an-nusuza, pengarang kitab menyebutkan setelah menceritakan setelah masalah menggilir bini, menggilir istri, beliau menceritakan masalah durhakanya seorang istri kepada suami. Karena bayu li annahu yatarattabu galiban ala tarkil kismi. Karena biasanya durhakanya seorang istri terbit kebiasaannya karena meninggalkan kadang membagi giliran malam. Iyalah, orang telah bini 2, lalu kada ade dalam malam, ya nang cari umpama ini bini duha, aur bini duha ini 6 hari sehari aja, bini anum sahrik, bini anum begini itu sahrik. Ya, maksudnya apa? Ketika orang berpoligami tidak ada keadilan, salah satunya tidak ada keadilan menggilir malam atau pembagian malam, maka akan timbul durhakanya seorang istri. Ya nang cari kena atau kayak itu laki-laki ini nang ngaran sepeda motor hanyar hendak di sepeda motor hanyar wajar aja satu mat kemarian pakai, tengah hari pakai, besokan pakai sepeda motor hanyar ya kalau nggak wajar kayaknya sudah buruk karena ya. Hari sepeda motor hanyar, lalu umpamanya laki-laki nih tak banyak ya bini anum, bemalam di bini anum lawasnya timbul bini tuha digilir 2 kali aja seminggu, bini anum makam 5 malaman, sarek tuh bini tuha. Yalah, intinya kayak ini rahmatai. Apabila keadilan itu tidak ada, maka durhaka itu ada timbul. Durhaka itu ada timbul. Makanya kadang-kadang laki-laki jangan sarik. Lamun bini begini karena inya juga memang kada adil. Habis. Wal awwalu min jihati zauji, yang pertama masalah membagi malam giliran itu dari pihak laki telah. Jadi pihak laki-laki itu tuh masalah membaginya tuh. Boleh aja kompromi juga. Cuman jelas harus adil. Wasani min jihati zaujah. Sedangkan yang kedua masalah durhaka itu dari pihak istri. Nah, apa maknanya durhaka? Wa makna nusuziha, bermula maknanya durhakanya seorang istri, yaitu irtifa'uha an ada ilhaqil wajibi alaiha. Irtifa'uha
merasa tinggi diri dalam kurung karena melaksanakan an ada ilhaqi daripada menunaikan hak nang wajib atas perempuan. Nah, umum dulu ini bila orang kawin itulah berarti ada laki ada bini. Pahami gini ini walaupun di sini belum dijelaskan. Bila orang kawin berarti ada lakinya, ada perempuan bininya. Maka setiap orang ini punya hak dan kewajiban. Pahamlah. Seorang laki punya hak yang dia tuntut kepada istrinya, tapi dia juga punya kewajiban yang harus dilakukannya kepada istri. Seorang istri dia punya hak. Arti punya hak itu hak dia boleh menuntut suaminya karena itu hak dia. Namun seorang istri pun punya kewajiban. Paham? Jadi masing-masing suami istri itu ada punya hak dan kewajiban. Maka ketika seorang suami benar melaksanakan kewajiban kepada istri, kemudian istri benar melakukan kewajibannya kepada suami, berikut seorang istri, seorang suami benar melakukan memberikan hak istrinya, kemudian istrinya pun benar memberikan hak kepada suaminya, maka rumah tangga itu damai-damai saja karena benar melakukan hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, hak istri diberikan, hak suami diberikan oleh istri. Itu nah, salah satunya hak suami itu adalah dilayani. Kewajiban seorang istri memberikan melayani suami dan itu haknya. Maka ketika seorang istri tidak melakukan kewajibannya kepada suami atau tidak memberikan hak suami yang ada pada dirinya, maka istri itu disebut nusuz, durhaka. Iya, durhaka ngarannya. Itu tuh, ya nang rancak disambat betul. Disambat itu umpamanya salah satu kewajiban dan itu juga hak suami, perempuan itu wajib melayani suaminya. Maka iza da'ar rajulu imra'atahu firasyahu fa'abat. Ngatakannya bila seorang laki itu mengajak istrinya kemana indihoy uji orang lahir unggan apong sinali paham kalau paham ya sudah. Bila laki ini membawa ini terserah ya, membawa apa ya, membawa ungkat apa atau indihoy pak abad lalu istrinya kada mau, kada ada alasan kada ada bener. Inilah anak hal malaikat. Ini istri dilaknat oleh malaikat hatta tusbih, sampai subuh dilaknat. Makanya kalau seorang istri itu ujar Nabi wajib menunaikan, bila ianya laki itu hendak wajib melayani walau ala jamalin. Itu bahaya sekalipun di atas unta. Ini laki nah
hendak munggat kapung, maka di mobil layani wajib. Umajar kayak apa? Nah kecuali ujar nang laki, ujar nang bauzur, ujar nang ayah kena ke rumah, cuma mendasar bujur hendak tuh laki, sekalipun di dalam mobil layani. Kenapa? Karena begini, ketika seorang istri tidak melayani kewajiban, kadang memberikan hak suaminya, kadang melakukan kewajibannya, maka akan terjadi nusus, terjadi pertengkaran, terjadi kedurhakaan. Sama aja ketika istri minta, karena laki-laki itu wajib menafkahi batin juga, lalu bini ini hendak laki ke dapur mendosa juga. Kadang bini-bini aja, ini bini-bini ini hendak. Masalah hendak gua pada tuh kan tahu kayak ikan tuh kain aja malam ya zuk lam ya. Bila kita merasa kada tahu, bila kita berpengalaman, ya kada tahu, karena belum pengalaman. Cuma kisahnya kayak itu dulu. Bila seorang bini nih mengajak suaminya, mengajak nyapa, ya ungget-ungget apa? Atau ini lalu si suaminya kadang berdosa juga, batinya kadang menafkahi batin. Maka ketika itu juga terjadi pertengkaran. Namanya makanya bang laki-laki yang juga mentang-mentang di laki itu kan ngarannya wa yajibu ala zaujati tamkinul halili, wajib atas seorang istri itu menyerahkan diri bulat-bulat lawan laki. Itu kan bahasa kitab itu rahmat. Karena istri itu milik suami seutuhnya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu milik suami. Suami bang kada. Kalau suami itu mulai ujung rambut, ujung kaki itu milik mama abahnya. Umur kada ada aja. Makanya kita ada aturannya dulu, ada hak dan kewajiban dalam suami istri, maka lakukanlah hak kewajiban itu dengan baik, maka rumah tangga itu akan baik. Tapi intinya gampang jaram teh, paham lah? Intinya itu kan gampang. Arti gampang itu begini. Apabila sudah pondasi rumah tangga itu, suami dan istri itu kawinnya didasari dengan cinta. Bila cinta itu gampang aja gampang. Dengaran cinta, cinta itu pang uji orang bahari, cinta itu segala-galanya. Nangaran cinta itu mendahulukan, nangaran cinta itu menyayangi, nangaran cinta itu menyenangkan, nangaran cinta itu membahagiakan. Berarti kalau seorang suami cinta kepada istri, dia harus menyenangkan istrinya, dia harus mendahulukan istrinya, dia harus membahagiakan istrinya. Sama aja juga istri ketika cinta dengan suaminya, nangaran cinta itu adalah mendahulukan, cinta itu menyenangkan, cinta itu membahagiakan, saling mencintai. Lalu nyaman kadang-kadang urusan sindiho itu kadang alih kada asa cinta sama cinta aja, apabila kabirisnya nenang jadi masalah kawinnya di karena kada didasari cinta. Memulihkan cinta, bukan ada, ini hadisnya ada. Itu hanya kriteria yang lain itu soalnya. Ya kalau rahmat ada kalau hadisnya tazawwajul wadudul walud, hadisnya kata Nabi, kawinilah perempuan yang mencintaimu
Wahai perempuan, kawinilah laki-laki yang engkau mencintaimu sama saling mencintai. Al-wadudu nang mau baanakan, laki-laki hendak mencari bini, bini ini nang mau baanakan, bini-bini pun akan mau mencari laki nang bisa memberi keturunan. Itu dulu modal pertama. Nah, hadis Nabi berikutnya, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 kriteria, mun kawa cukup. Laki-laki itu dinikahi karena 4 kriteria, kalau kawa cukup. 1, napa? Li jamaliha, karena kecantikannya, karena ketampanannya. Yang kedua, wali hasabiha, turunannya. Nang ketiga, wali ginaha, karena kekayaannya. Nang keempat, wali diniha, karena agamanya. Pasfar bizati din taribat banana. Ambil keberuntungan nang agamanya nang kuat. Ini sudah kita jelaskan. Paham, maksudnya begini, nah, kita menelaah kali lagi, kedurhakaan istri itu terjadi ketika suami tidak bisa memberikan hak istrinya, tidak bisa melakukan kewajiban kepada istrinya. Paham? Demikian juga suami itu akan menjadi marah kepada istri oleh istimah akan kepada istrinya jika istrinya ini tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, tidak memberikan hak suami yang ada pada dirinya. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, bini-bini itu hak laki. Makanya seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah karena ingin melaksanakan kewajiban kepada laki. Laki-laki ini kan macam-macam. Apalagi zaman sekarang, orang enggak apong tuh macam-macam cara. Kayak ini kan belajar kita bahas sudah padulijar. Ada rawat di sini. Kami kalau sudah padulijar. Iya, kamar ada nukar aja mulai kitabnya padulijar. Kemre. Nah, iya praktekkan aja lagi enggak? Apa di sini kita padulijar. Aina pagaran jangan dikira kepondokan Nikolot Fathul Izar itu pelajaran bagaimana mendapatkan kenikmatan yang sangat. Ada kitabnya Fathul Izar. Gaya ungkat apong tuh gaya. Terus habis mama tadi sampai lah. Nah, sehingga apabila seorang istri bertanya, bini-bini bertanya kepada Rasulullah karena ingin melaksanakan kewajiban yang baik kepada suami. Ya Rasulullah, kami ini sebagai istri, sebagai bini-bini, ketika melayani suami sampai di mana batasan bolehnya? Paham? Sampai di mana batasan bolehnya? Ujar Rasulullah, nang gaya apa gayanya boleh aja. Hanya kena bahasa kasar, berdiri, berduduk, bertungging, bergaya boleh aja. Nang asal dua aja Nabi lah, karena kan binian yang dua. Satu, ujar Nabi, jangan biduburiha, asa jangan jalan dubur, asa jangan jalan belakang, itu kada boleh. Biar laki hendak wajib ditulang.
wajib ditolak. Yang kedua ujar Rasulullah fi haidha waktu haid termasuk nifas. Bila biarkan kayak jelaki hendak, bila nyarahatan lapangan dicit, jangan diberiakan. Pokoknya di apa ngarannya di pasar apa yang palang lah bah. Apa ngarannya? Di pasar apa ngarannya yang bapalang? Portal. Dia bimbingan deh. Bila haid portal. Portal. Itu aja ujar Rasulullah. Asal jangan jalan belakang, asal jangan waktu haid dan nifas. Laki Anda kayak apakah gayanya? Boleh aja. Anda kayak Anda. Boleh aja. Kayak hendak seharian kita menyusu ayo boleh jadi bukan mau bila sembahyang maksudnya gayanya itu nang kayak apa boleh aja kalau bang bini enak laki uji laki aku hendak menggaya ini nah gayanya kayak ini ujar yang laki aku hendak gaya ini layanya. Napa membuka di kitabnya dibuka apa tuliser? Nanya apa tuliser nanti gayanya apa tuliser? Madi tuliser di berapa gaya ada? Pek. Ke tempat tuliser di berapa gaya ada? Macam-macam aja bari sudah berapa? Ikau jadi rahmatlah. Ikai bujur bisi kitabnya Fathul Izar, tapi terdahulu bahari malakan amun naju. Gitu lah artinya toh kaina durhaka itu akan terjadi artinya berawal dari pertengkaran kalau seorang suami kadang melaksanakan kewajibannya sebagai suami kemudian kadang memberikan hak istri demikian juga istri akan marah suaminya kalau dia tidak melaksanakan kewajiban dan tidak memberikan hak suami yang ada di dirinya. Wa idza kana fi ismati syakhsin zaujatani pak saru. Dan apabila ada dalam perlindungan seseorang dia ada punya dua orang istri atau lebih. Nah sekarang ismah itu tanggung jawab boleh, perlindungan boleh. Apabila ada dalam tanggung jawab seseorang dua istri atau lebih, la yajibu alaihi al-ismu bainahuma kada wajib atasnya membagi malam antara keduanya au bainahunna au bainahunna hatta law a'rada anhu anil wahidah falam yabit indahunna au indaha lam ya'sim. Nah ini panjang ya kira-kira ya sudah masuk membicarakan teknis bagaimana orang mempunyai istri dua. Nah, iyalah ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Ini aja bahasa dibahas. Al-Fatihah. Bismillah.